if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Rio Adiwijaya, Rizky Aditya Utama, Salma Juniarti, Siva Iswara, juga Firmansyah, serta Zulfa Indar Firdaus yang berasal dari 11 TKJ 2, sekolahnya di SMKN 5 Bandung. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menampilkan instalasi DHCP server hingga konfigurasi dengan IP yang telah ditentukan, yaitu Sebelum instalasi DHCP server, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di antaranya, pertama, memiliki PC atau laptop yang telah terinstall VirtualBox. kedua, PC atau laptop tersebut terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, telah diinstalnya sistem operasi yang berbeda pada VirtualBox, seperti Ubuntu sebagai server dan Windows XP sebagai klien. Berikutnya, ada instalasi DHCP server pada Ubuntu yang telah diinstal di VirtualBox. Yang pertama, arahkan kursor ke terminal, lalu klik, sehingga monitor Anda seperti ini. Kemudian, jadikan status user Anda menjadi root dengan mengetikkan perintah sudo su. Ketik nano spasi /etc/network/interface untuk melihat IP Anda. Yang keempat, ganti IP address Anda menjadi DHCP dengan cara menghapus gateway-nya netmask, lalu address-nya hingga ke bacaan statik yang akan diganti dengan DHCP. Langsung aja ketik DHCP. Setelah mengubah IP statik menjadi DHCP, yang kelima, kita mengetik if config pada VirtualBox. Yang keenam, untuk mengecek, kita bisa ping google.com. Yang ketujuh, lalu ketik apt strip-get spasi update. Lalu kita tunggu hingga loadingnya selesai.
Lalu kita ketik cd spasi slash etc slash dhcp. Langkah yang ke-9, lalu kita ketik nano spasi dhcpd dot conf. Langkah yang ke-10, kita bisa langsung ketik apt strip get spasi install isc strip dhcp strip server. Yang ke-11, kita akan mengubah dengan cara nano spasi dhcpd dot conf. Lalu langkah yang ke-12, kita ketik subnet yang telah ditentukan di awal, yaitu 192.168.15.0, lalu netmask dengan 255.255.255.0, lalu kurung kurawal, enter, masukkan range-nya yaitu 192.168.15.1 spasi 192.168.15.30 titik koma, enter, option routers itu kita ketik, lalu diisi 192.168.15.31. Lalu di situ ada pertanyaan, apakah kita akan mengeditnya? Ya, kita ketik saja Y untuk mengubah. Lalu berikutnya kita ketik kembali nano spasi dhcpd dot conf untuk mengecek kembali apakah kita telah memasukkan subnet ataupun netmasknya sudah benar atau ternyata di option routers belum di titik koma. Ya, sebaiknya mengetik untuk mengubah sesuatu kita ketik 2 kali untuk memastikannya kembali. Yang ke-13, kita ketikkan lagi nano spasi slash etc slash network slash interface. Di langkah yang ke-14, kita mengubah DHCP yang ada di IFS tersebut diganti dengan static, lalu enter, kita masukkan addressnya yang tadi ya 192.168.15.31, lalu netmasknya 255.255.255.0. Gimana? Langkah kelima.
Lalu di langkah yang ke-16 kita arahkan kursor kepada device. Lalu di situ ada list, kita pilih network. Lalu kita pilih network setting dan tunggu. Di sini kita ubah ya attached to-nya jadi NAT. Internetnya bisa diubah menjadi DHCP ya, atau nama apa. Lalu OK dan tunggu beberapa saat. Di langkah yang ke-17, kita akan merestart kembali dengan cara mengetikkan reboot. Langkah yang ke-15, kita langsung ketikkan reboot. Lalu di langkah yang ke-18 kita kembali lagi ke VirtualBox, lalu kita ketik OS client yaitu Windows XP, kita start dan nyalain ya. Lalu ke situ kita arahkan kursor ke start, lalu ke pengaturan control panel. Lalu kita pilih network connection. Setelah ada tampilan seperti itu, lalu kita ketik propertiesnya, lalu mengubah connection use the following itemsnya itu diganti jadi internet protocol TCP atau IP. Kita ketik lagi properties ya, sepertinya sudah. Lalu OK, lalu arahkan kursor kita ke atas ke device, pilih network, lalu network setting. Attach-nya ganti ya jadi NAT. Jadi bukan diubah menjadi internal network. Lalu pilih DHCP. Ya, kita tunggu beberapa saat hingga selesai. Sekian tutorial dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian.